Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam kuliah Technopreneurship. Kali ini kita akan membicarakan cara menguji kelayakan usaha. Bagaimana caranya kita menguji sebuah usaha itu layak dikerjakan atau tidak. Nah, kali ini kita akan menggunakan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita terapkan pada usaha kita dan memastikan bahwa usaha itu layak untuk dikerjakan. Ada 13 pertanyaan yang akan teman-teman jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan kita untuk melihat atau mengevaluasi apakah ide atau usaha yang akan kita kerjakan itu layak untuk dikerjakan. Saya mulai dari pertanyaan pertama dan memberikan beberapa penjelasan bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bidang usaha. Pada bagian ini, teman-teman akan mencoba untuk menjawab beberapa poin pertanyaan yang harus dijawab dengan sungguh-sungguh untuk memastikan apakah usahanya layak atau tidak. Yaitu apakah bidang usaha yang Anda geluti itu baik atau tidak. Jadi bidang usahanya apa? Apakah itu perhotelan, e-commerce, atau bidang yang lain. Yang kedua adalah apakah usaha itu cukup potensial. Artinya dia cukup punya potensi untuk berkembang, punya konsumen yang banyak, atau juga diminati oleh banyak orang. Lalu yang ketiga adalah bagaimana prospeknya. Ya, kedepannya apakah usaha itu masih akan tren atau tidak lagi. Atau orang akan meninggalkannya dengan memilih produk yang lagi ngetren sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pertanyaan poin kedua adalah persaingan atau kompetisi dan daya saing usaha Anda nanti. Nah, di sini ada 3 pertanyaan juga yang harus dijawab, yaitu berapa ketat persaingan di bidang tersebut. Misalnya Anda ingin usaha perhotelan tetapi ada banyak hotel yang sedang berlangsung, apalagi masa pandemi dan orang yang menginap itu masih kurang, sehingga persaingannya makin hari makin sulit dan juga banyak pemain besar pada bidang perhotelan. Atau kalau Anda mau e-commerce, maka persaingannya juga harus dihitung apakah produknya itu juga memiliki pesaing yang lain, ya, yang lebih kuat dari Anda atau yang sedang merintis juga seperti yang Anda kerjakan. Pertanyaan kedua adalah siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha tersebut. Nah, hal ini akan berbicara siapakah calon-calon usaha, ya, produk yang sama yang juga nanti akan bersaing dengan Anda. Nah, di sini Anda perlu menjelaskan, perlu meneliti, perlu mencari dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa produk yang Anda kerjakan ini itu memiliki peluang atau punya persaingan yang kuat atau tidak. Ya, semakin sedikit, nah itu makin bagus, artinya usaha Anda punya pesaing yang sedikit dan Anda berkemungkinan untuk menang di dalam usaha tersebut. Kemudian bagaimana cara menghadapinya? Jadi kalau Anda punya pesaing, Anda harus menggunakan cara-cara apa yang lebih inovatif, tentu saja yang lebih baik dari pesaing-pesaing Anda sehingga Anda bisa menang di dalam persaingan tersebut. Pertanyaan ketiga atau poin ketiga yang harus dijawab dalam uji kelayakan usaha adalah target usaha. Nah, di dalam bagian ini ada 2 pertanyaan yang harus Anda jawab, yaitu apa target Anda dalam usaha tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan perkiraan keuntungan atau perkiraan profit. Apakah Anda akan untung dalam usaha tersebut atau tidak? Ya. Nah, di sini Anda perlu hitung-hitungan untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, terus dari target yang Anda capai, yang ingin Anda capai itu, maka gimana cara mencapainya? Misalnya Anda ingin punya profit 1 miliar per bulan,
Lalu bagaimana cara mencapai profit tersebut? Nah, kita perlu hitung-hitungan, ada rumus sederhananya yaitu keuntungan itu didapatkan dari modal ya ditambah ongkos ya. Modal tambah ongkos itu kita hitung sebagai produksi. Lalu keuntungan yang kita dapat, nah itu kita kurangi dengan produksi tadi. Ya, jadi rumus sederhananya adalah keuntungan dikurangi produksi. Atau mungkin sederhananya adalah pendapatan dikurangi produksi, yaitu modal tambah ongkosnya. Ya, ongkos yang dimaksud bisa ongkos distribusi, ongkos memproduksi barang, dan seterusnya. Nah, ini Anda perlu hitung-hitungan. Nah, pada bagian ini Anda tentu saja harus sungguh-sungguh menghitung. Ya, jika tidak, ya maka Anda bisa saja rugi dan tidak memiliki keuntungan yang besar. Lalu yang keempat adalah aspek hukum. Nah, di aspek hukum sini yang Anda harus perhatikan adalah apakah ada regulasi yang mengatur atau yang harus Anda penuhi seperti perizinan, tenaga kerja, jaminan kesehatan, dan seterusnya. Dan kemudian Anda jabarkan bagaimana cara memenuhinya. Kalau perizinan, gimana caranya Anda harus minta izin ke siapa, apa saja berkas-berkas yang Anda harus siapkan untuk mendapatkan izin usaha. Atau ada juga tenaga kerja seperti ketaatan terhadap undang-undang tenaga kerja. Atau yang sementara ramai dibicarakan adalah undang-undang Ciptaker. Di sana juga ada banyak yang dibahas. Aturan-aturan untuk membangun sebuah usaha. Dan juga tentu saja adalah jaminan kesehatan ya bagi karyawan dan juga orang-orang yang terlibat pada usaha Anda. Ya. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pertanyaan kedua yang harus Anda jawab di sana adalah apa saja kendala yang akan Anda hadapi. Itu berkaitan dengan perizinannya, berkaitan dengan tenaga kerjanya, berkaitan dengan jaminan sosial dan seterusnya. Dan Anda jabarkan kendala-kendalanya. Nah, nanti kita akan lihat apakah kendalanya sangat besar atau tidak sehingga ini layak untuk dikerjakan atau tidak bisa. Tentu saja usaha Anda yang Anda kerjakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kemudian yang kelima adalah identitas. Nah, identitas yang dimaksud adalah nama perusahaan, ya nama usahanya, yang itu juga berkaitan ya dengan apakah nama tersebut identik atau tidak sama ya. Usahanya sama atau tidak artinya Anda tidak boleh menyontek nama orang lain atau nama produk atau nama perusahaan yang lain ya. Anda harus betul-betul unik dan mudah diingat ya. Tentu saja bandingkan secara luas dari yang ada sekarang ini. Ya. Misalnya Anda mau jualan pulsa, Anda tentu saja tidak ingin atau tidak boleh menggunakan nama Telkomsel atau nama produk yang lain yang memang sudah ada sebelumnya. Anda harus memilih nama yang unik, ya. Nama perusahaan yang unik. Ya. Kemudian apa nama produknya? Ya, kalau Anda punya produk atau punya jasa, namanya apa? Ya, itu harus unik dan nama tersebut ya tidak boleh sama atau identik dengan merek yang sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, tidak boleh ya. Kalau tidak Anda akan digugat ke pengadilan dan Anda akan mengalami masalah yang serius di sana. Lalu yang keenam adalah modal. Nah, di sini Anda harus menghitung mengenai berapa modal yang Anda butuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, Anda harus ada rancangan anggaran biaya. Ya. Nah, ini harus ada hitungannya. Hitungannya secara matematis. Lalu dari hitung-hitungan itu, ya, misalnya ongkos produksinya berapa, bayar karyawannya berapa, nanti kalau Anda mau ada beli bahan bakunya berapa rupiah gitu ya. Kemudian kalau Anda mau promosinya berapa rupiah, itu semuanya dihitung di dalam tabel
rancangan anggaran biaya, kemudian dapat hasil akhir yaitu modal yang Anda butuhkan untuk usaha itu berapa rupiah. Bisa jutaan, bisa ratusan juta atau bahkan sampai miliar gitu ya. Tergantung apa yang Anda mau usahakan. Lalu bagaimana caranya Anda memenuhinya? Ya, tentu saja bagaimana supaya modal itu bisa tersedia, itu bisa modal pribadi atau patungan dengan teman-teman yang lain, atau Anda pinjam ke bank, atau Anda mencari investor yang mau taruh modal pada usaha Anda. Nah, ini semua Anda harus punya hitung-hitungan yang matang. Kalau tidak, maka usahanya belum layak untuk dikerjakan. Apalagi bahasa Manadonya itu spekul ya. Kita berspekulasi aja di situ. Nah, itu tidak boleh ya. Hanya orang bodoh yang akan spekulasi. Nomor 7 ya. Poin ketujuh adalah lokasi. Nah, di sini Anda perlu melihat di mana lokasi tersebut akan dijalankan. Apakah strategis? Kalau Anda jualan online, apakah tempatmu cukup jauh sehingga memakan ongkos kirim yang besar atau tidak? Kalau tempatmu jauh, maka ongkos kirimnya juga akan tinggi. Ya. Dan seterusnya itu perlu hitung-hitungan yang bagus. Ya. Terus nomor ketujuh poin yang berikut adalah apakah Anda sudah mempersiapkan kantornya? Ya berarti kalau Anda punya tempat, Anda harus siapkan kantornya, tentu saja sarana prasarananya, ya listriknya, ya peralatan kantornya dan lain-lain, termasuk berapa besar karyawan yang bisa bekerja di sana, punya tempat parkir atau tidak dan seterusnya. Itu harus Anda perkirakan dan hitung-hitung. Nomor 8 yang nanti nomor 8 ini berkaitan dengan nomor 7 atau yaitu sarana prasarana. Nah, pada bagian ini teman-teman harus menghitung ya sarana prasarana apa saja yang Anda butuhkan. Lalu bagaimana menyediakannya? Ya, sarana prasarana seperti meja, kursi, LCD, komputer gitu ya. Dan apa saja yang Anda butuhkan di dalam kantor tersebut atau tempat usaha tersebut. Kalau Anda usaha rumahan, ya apakah rumahmu itu cukup untuk menjalankan usahamu ya. Jangan-jangan barang-barangmu disimpan di tempat yang tidak aman ya. Besoknya hilang itu dicuri orang. Jadi Anda harus menyiapkan tempat yang layak dan tentu saja higienis, ya, menjamin faktor-faktor kesehatan di dalamnya. Lalu bagaimana menyediakannya? Anda perlu lihat barangnya mau beli di mana atau siapa yang menyiapkannya, perlu anggaran berapa besar untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Apakah Anda kontrak atau punya sendiri atau dan lain-lain? Itu semua harus dihitung secara matang. Lalu poin ke-9 adalah asuransi. Bagian ini masih tentatif, bisa ada, bisa tidak, tetapi sebaiknya ada. Tentu saja asuransi digunakan untuk meminimalisir resiko. Ya. Jika Anda menjalankan usaha, kemudian Anda bangkrut atau terjadi chaos, ya, kebakaran dan lain-lain, Anda punya jaminan terhadap usaha Anda. Oke, maka Anda harus hitung apakah diperlukan asuransi yang menjamin kegagalan usaha Anda. Lalu apa saja yang mau diasuransikan, ya? Apakah itu tanah atau gedung atau rumah dan lain-lain, ya. Termasuk produk yang akan diasuransikan. Kalau Anda punya kendaraan, apakah kendaraannya diasuransikan atau tidak? Itu harus hitung-hitung. Nomor 10 adalah Anda harus menghitung supplier atau pemasok barang baku. Ya, kalau Anda buat kue, berarti terigu, gula, dan lain-lain itu mau disuplai dari mana? Siapa orangnya? Ya. Oke, jadi kita lihat apakah Anda punya supplier atau tidak. Apakah suppliernya jauh? Apakah suppliernya mahal atau tidak? Itu perlu dihitung. Kemudian yang kedua adalah apa saja bahan baku yang disuplai. Ya, itu harus hitung. Kalau Anda punya bahan baku banyak, maka Anda harus hitung. Oh, yang menyiapkan terigu siapa, yang menyiapkan gula siapa, dan seterusnya. Ya, semua harus dihitung sesuai dengan produk atau jasa yang Anda
miliki sebelumnya. Oke, lalu yang ke-11 adalah kita mengatur manajemen. Ya. Di sini Anda perlu menggambar struktur organisasi atau struktur usaha Anda. Ya. Misalnya sistem manajemen seperti apa yang Anda akan terapkan. Mau top down, ya dari tunggu perintah dari atas baru dikerjakan, atau dari bottom up, ya dari usulan dari bawah kemudian ke atas. Ya itu Anda juga harus jelaskan hitung-hitungannya di sana. Kalau perlu Anda gambar struktur organisasinya. Siapa yang jadi direktur atau siapa yang jadi CEO, siapa yang mau jadi manajer, siapa yang mau di gudang, siapa yang mau di unit produksi, siapa yang bagian operasi, distribusi, dan lain-lain. Termasuk siapa yang security, siapa yang satpam, dan lain-lain. Kalau itu semua diperlukan. Nah itu perlu dijalankan di poin 2 ini Anda tentukan orangnya ya. Siapa yang menjalankan operasional setiap hari? Ya, begitu ya. Apakah direktur atau manajer? Manajernya siapa? Butuh karyawan berapa banyak untuk menjalankan operasional sehari-harinya? Itu semua Anda harus hitung-hitungan. Lalu itu ya. Poin ketiganya adalah berapa banyak karyawan yang Anda butuhkan dalam menjalankan usaha itu. 5, 10, 15, 200, 300, dan seterusnya. Anda harus hitung semua karena itu juga berkaitan dengan modal dan tentu saja gaji yang Anda harus bayar kepada karyawan-karyawan tersebut. Yang ke-12 adalah pemasaran. Nah, di sini Anda harus menjabarkan bagaimana Anda menjualnya. Menjualnya kepada siapa? Apakah Anda punya promo? Promonya bagaimana? Apakah Anda rugi atau tidak di situ? Itu semua Anda harus hitung. Oke, konsumennya siapa? Berapa banyak itu konsumen? Calon konsumen dan seterusnya itu Anda harus hitung. Di sini Anda tidak boleh berspekulasi. Oke, lalu bagaimana Anda mendistribusi produknya? Ya, kalau produknya jauh dari tempat Anda, bagaimana Anda mendistribusikannya? Kalau itu dekat, juga gimana cara Anda mendistribusikan produk tersebut? Apakah perlu modal untuk atau perlu biaya dalam mendistribusikannya? Itu juga Anda harus menghitung secara matang. Lalu aspek yang terakhir adalah publikasi produk. Nah, di sini Anda harus jawab bagaimana cara masyarakat atau konsumen itu mengenal produk Anda. Apakah Anda melalui iklan atau endorse dari public figure? Ya. Ada misalnya ada artis, misalnya siapa ya yang terkenal gitu. Anda gunakan sebagai endorse untuk mempublikasikan atau memperkenalkan produk Anda. Nah, di sini biasanya apakah pemain sepak bola yang terkenal kah atau artis, pemain film dan lain-lain. Itu apakah Anda mau pakai, ya siapa orangnya, bayarnya berapa besar. Ya. Atau Anda mau promo, ya mau promosinya misalnya diskon 50% atau lain-lain. Silahkan dipikirkan supaya produk Anda laku. Atau juga Anda bisa menjadi sponsor pada kegiatan-kegiatan olahraga kah, acara-acara seminar, pendidikan kah, dan lain-lain. Semua itu Anda harus hitung-hitungan. Ya, kalau 13 poin ini Anda bisa jawab dengan baik dan dipastikan Anda bisa mengerjakan dengan baik, maka produk Anda itu layak atau usaha Anda itu layak untuk diwujudkan. Dengan demikian saya pastikan bisa untung dan usaha Anda bisa terjamin kontinuitasnya. Demikian yang bisa saya bagikan. Silahkan teman-teman pelajari dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Terima kasih. Demikian materi tentang uji kelayakan usaha. Terima kasih. Sampai ketemu minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.